Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami merasa penasaran bahwasanya di kawasan wilayah Jatirogo ada desa namanya Ndemit. Awal mula kami beranggapan bahwasanya Ndemit itu adalah semacam hantu atau horor atau yang bagaimanalah demikian. Tetapi ternyata Ndemit adalah merupakan nama desa di wilayah Jatirogo, Kabupaten Tuban. Dan karena penasaran kami, Kembang Setaman menelusuri jalan masuk menuju desa Ndemit dan ingin mengetahui bagaimana desa Ndemit, asal usulnya, dan ada apa di dalam desa Ndemit. Maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah perjalanan kami sampai tuntas dan let's go. Oke pemirsa, kali ini kami telah menelusuri jalan menuju Sendang Ndemit. Nah, ini kami sudah sampai di Sendang Ndemit dan ini kondisinya Sendang sangat bagus sekali, luas ya, dan airnya sangat jernih sekali. Sampai dasar Sendang pun ini kelihatan karena saking jernihnya. Dan kedalaman Sendang ini diperkirakan kurang lebih ada 4 meter, demikian informasi dari warga. Dan Sendang ini dibagi dua, dan ada yang Sendang wedok atau Sendang yang khusus untuk perempuan yang panjang besar ini. Dan di sampingnya ini ada Sendang lanang ya, jadi khusus untuk laki-laki. Jadi apabila masyarakat di sini tidak menunaikan hajat mandi atau apalah ya, atau ambil air dan lain sebagainya, ini tidak boleh campur ya, dikarenakan ini khusus ada khusus untuk perempuan, ada khusus untuk laki-laki ya, memang demikian ya. Dan Sendang ini dipercaya oleh masyarakat adalah merupakan Sendang yang sangat wingit dan angker gitu loh. Maka oleh sebab itu apabila pemirsa ingin datang untuk melihat Sendang, harap menjaga kesopanan adat istiadat yang berlaku di lingkungan desa ini. Nah pemirsa, dan karena adanya Sendang Ndemit inilah konon merupakan cikal bakal dari nama desa Ndemit. Nah, dan diceritakan di ratusan tahun yang lalu bahwasanya ada seorang wali Allah yang melakukan perjalanan syiar agama Islam yang disertai oleh serombongan santri-santrinya. Beliaunya bersama rombongan melintasi desa ke desa dan melintasi hutan belantara, gunung dan perbukitan. Akhirnya di suatu saat pemirsa, sang wali tersebut sudah merasa ingin beristirahat karena suasana saat itu terik sekali karena di siang hari dan memang waktunya sudah mendekati waktu sholat. Maka sang wali menyuruh pengikutnya atau santri-santrinya untuk mencari tempat untuk berteduh, sekedar untuk menunaikan sholat di siang hari. Dan
Akhirnya sang santri pun atau pengikutnya itu pun juga berusaha untuk mencari tempat yang teduh. Namun tidak begitu lama sang santri sudah menemukan suatu tempat yang sangat rindang sekali, teduh dan hawanya sejuk, segar dan cocok sekali untuk beristirahat di lokasi ini. Maka oleh sebab itu akhirnya sang santri tadi melaporkan kepada simbah walinya bahwanya sudah menemukan tempat untuk berteduh di siang hari ini. Dan setelah mendengar kabar dari santri tersebut, simbah walinya langsung mengajak menuju lokasi yang telah ditemukan oleh santri, beristirahat, berteduh dan menunaikan sholat di siang hari. Oke pemirsa, dan akhirnya sampai di tempat ini ya. Tempat ini akhirnya sang wali memang memutuskan untuk beristirahat di sini, dan tempat istirahatnya para santri dan mbah walinya tadi ada di samping ini ya. Pelataran di atasnya Sendang Wedok ini ada pelataran luas dan memang dikhususkan untuk masyarakat lingkungan desa sini pun juga bila berkumpul di sini juga di sini nih. Maka mbah wali dan santrinya pun juga diperkirakan berkumpul di sini dan mengadakan sholat siang hari juga di sini. Namun perlu diketahui bahwasanya sebelum menunaikan sholat memang kita harus melakukan mengambil air wudhu untuk ya melepas dari hadas kecil ya, atau mandi sekalipun untuk melepas hadas besarnya mungkin demikian, tapi pada waktu itu Mbah Wali bersama santrinya hanya sekedar untuk melepas hadas kecil yang artinya mengambil air wudhu yang ada di sendang ini ya. Sendang ini dahulu belum seperti ini, dahulu kala pada waktu baru ditemukan masih seperti kubangan air begitu, tidak serapi ini ya, kubangan air tapi juga jernih seperti ini. Dan ketika itulah simbah wali dan para santri-santrinya tersebut ketika mengambil air wudhu di situ merasakan segarnya air yang ada di dalam sendang ini. Ya, karena segarnya ini sampai rasanya dingin sekali, padahal ini siang hari rasanya pun kok dingin seperti ini ya. Akhirnya setelah mengambil wudhu di situ, Mbah Wali bersama para santrinya pun juga langsung bergegas untuk menunaikan sholat di siang hari ya. Dan setelah selesai sholat, Mbah Wali memberikan suatu wejangan-wejangan agama sekedarnya kepada si pengikut-pengikutnya, dan juga memberikan suatu ide atau gagasan bahwasanya tempat di sini ini kelihatannya cocok untuk kita beristirahat walaupun hanya beberapa saat. Jadi Mbah Wali koyoke panggonan iki cocok tenan, panggonane adem, terus piye seumpama awake dilarang ning kene dhisik ya engko kanggo nambah-nambah siar masyarakat kene ya, di kei pengertian babakan agama. Nah demikian diantaranya kata Mbah Walinya itu. Jadi akhirnya sang murid pun juga mengiyakan apa yang didhawuhkan oleh si Mbah Walinya tadi, dan akhirnya mereka bersama singgah beberapa saat atau beberapa hari lah ya di sendang ini. Dan di dalam suatu kesempatan sore harinya, karena merasa cocok dengan tempat yang saat ini dibuat untuk berteduh dan istirahat, maka para santri-santri pun bermusyawarah sesama santri, bagaimana kalau kita mendirikan masjid di sini.
Jadi cocok sekali tempat ini untuk kita dirikan masjid. Kita nanti bisa berdakwah, kita bisa mensiarkan agama di lingkungan desa ini. Para santri-santri pun juga menyepakati. Jadi ada rencana dari santri-santri itu punya rencana ya. Dalam bahasa Jawanya adalah anggit, mempunyai anggit, punya rencana. Dan akhirnya setelah para santri tadi mensepakati rencana yang mereka musyawarahkan bersama rekan-rekannya, akhirnya sang santri pun menyampaikan kesepakatan hasil dari musyawarah tadi kepada Mbah Walinya, bahwasanya sang santri ingin mendirikan masjid di sini. Dan Mbah Wali pun juga mengiyakan, silakan kalau kamu mau mendirikan masjid di sini, tapi dengan catatan ya, jadi harus selesai di satu malam ini. Karena apa? Karena kalau kamu mendirikan masjid berhari-hari di sini, nanti ketahuan masyarakat yang belum kenal sama kita malah mengundang masalah atau mengundang fitnah. Bagaimana, sanggup tidak? Jadi silahkan, kalau kamu mau mendirikan masjid di sini cukup sehari saja atau semalam ini saja. Jangan sampai setelah nanti ada ayam berkokok itu kalian masih bekerja mendirikan masjid. Artinya apabila ada ayam berkokok di pagi hari ini, pembuatan masjid itu harus selesai. Bagaimana, kamu sanggup atau tidak? Demikian dawuhnya Mbah Wali sama para santri-santrinya. Akhirnya santri-santri tersebut diam sejenak untuk berpikir, dan mereka saling bergumam, dan akhirnya oke, sang santri pun menyepakati untuk mendirikan masjid di suatu wilayah, di lokasi atau di tempat ini. Dan setelah itu mereka juga akhirnya pada waktu sholat malam ya, jadi ketika maghrib lah, demikian itu juga waktunya sholat. Nah, jadi akhirnya rembukan atau musyawarah tadi sudah selesai, dan akhirnya pada waktu maghrib itulah kembali Mbah Wali sama santri-santrinya ini mengambil air wudhu di sendang tersebut. Karena siang tadi merasa dingin sekali, apalagi sore hari atau malam hari seperti ini, petang lah ini ya, petang seperti ini. Oke, dan akhirnya Mbah Wali sama santri-santrinya pun juga sepakat untuk mandi, membersihkan badannya, dan sekaligus mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat maghrib. Dan setelah merasakan air sendang untuk mandi, para santri dan Mbah Wali tadi merasa sangat kedinginan, dingin sekali, adem sekali, akhirnya sampai menggigil. Padahal ini masih keadaan petang hari, apalagi kalau nanti waktunya subuh, malah kayak apa ini dinginnya, ademnya, demikian kata Mbah Wali. Dan setelah mandi selesai dan ambil air wudhu juga selesai, Mbah Wali mengumpulkan para santri-santrinya di dekat sendang tersebut, dan beliaunya berucap bahwasanya sendang ini sangatlah dingin sekali airnya dan segar sekali airnya, yang konon ya, apabila ada orang yang mandi di sini dan berniat untuk membersihkan diri, insya Allah akan menjadi awet muda, katanya demikian. Jadi akhirnya karena air yang ada di dalam sendang itu sangat dingin sekali, adem sekali, sampai santri-santrinya bilang ademnya amit-amit, sambil menggigil, ademnya amit-amit, sambil menggigil seperti itu. Dan ketika itulah Mbah Wali bilang, iya bener, iki banyune sendang iki ademe amit-amit, mulane besok nek ana rejane jaman ya wis desa iki dijenakno ndemit, soalnya ademe amit-amit. Nah, demikian pemirsa, sekilas cerita dari
di nama Desa Demit ini berasal dari sendang ini yang airnya sangat dingin sekali, dan Mbah Wali yang menemukan sendang ini bersama santri-santrinya merasakan dinginnya air sendang dan segarnya air sendang ini, sampai-sampai mereka bilang bahwasanya air sendang ini adalah ademe amit-amit. Ademe amit-amit artinya dingin sekali. Nah, akhirnya itulah menjadi Desa Demit. Oke pemirsa, kembali lagi bahwasanya sang wali tadi bersama santri-santrinya setelah mengadakan musyawarah di malam di sore hari ini tadi setelah mengadakan sholat maghrib, dan para santrinya pun bergegas menunaikan apa yang menjadi kesepakatan, yaitu untuk mendirikan masjid di sebelah sendang Demit ini. Akhirnya para santri mencari tempat yang agak tinggi dan membagi tugas, ada yang mengambil batu-batu, material lah terus, kalau istilah sekarang itu material untuk bahan bangunannya, mengambil batu-batu sekitar di situ memang banyak sekali di Demit ya, dan batu-batu dikumpulkan. Sudah terkumpul dan dirasa cukup, maka santri-santri itu hendak memulai untuk mendirikan masjid yang ada di sini ya, karena pesan dari Mbah Wali tadi bahwasanya jangan sampai ada ayam berkokok di pagi hari. Soalnya kalau sampai ada ayam berkokok di pagi hari kita masih melaksanakan pembangunan masjid ini, dikhawatirkan nanti ketahuan oleh masyarakat dan menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Namun tiba-tiba pemirsa, setelah para santri-santri itu mengumpulkan bahan material berupa batu-batu yang sudah dikumpulkan di suatu tempat dan sudah hendak memulai mendirikan masjid, namun terdengar oleh para santri itu di sudut desa ada ayam berkokok di pagi hari. Akhirnya ya, seperti awal tadi, bahwa santri-santri yang mempunyai anggit atau mempunyai rencana untuk mendirikan masjid di sini terpaksa harus digagalkan ya, harus digagalkan. Dan Mbah Wali tadi waktunya subuh ya sudah menemui para santri-santrinya itu dengan kata-kata wis semeleh wae, anggitmu semeleh wae. Jadi istilahnya rencana yang mereka rencanakan itu tadi disuruh melepaskan lagi ya, melepaskan lagi ya, jangan diteruskan. Jadi semeleh wae anggitmu. Oh nggih Mbah, para santri bilang demikian. Oh nggih Mbah, matur suwun. Dados kok saged nyemeleh wong kula jane pun gadah anggit ngeten niki, gadah rencana ngeten niki, mulane iku besok nek ana rejane zaman ya nggon iki ya. Dadi semeleng anggitmu kabeh. Dadi mulane jenakno wae semigit ya, semeleng anggit. Nah, itu tadi para santri-santri yang merencanakan untuk membuat masjid karena didahului oleh ayam berkokok di pagi hari. Akhirnya Mbah Wali menyuruh para santri-santrinya itu untuk nyelehno anggite, nyelehno anggite. Nah itu, dan akhirnya batu-batu yang dikumpulkan oleh para santri tadi sampai sekarang dikeramatkan oleh masyarakat Demit sini, dan setiap tahunnya diperingati atau dimangani ada sedekah bumi ya, demikian. Jadi sedekah bumi kalau siang hari ditempatkan di sendang ini ya, tempatnya yang di sini ada halaman yang luas di atas sendang ini, halaman yang cukup dingin, rindang, sejuk, segar. Wah, jadi kalau siang hari masyarakat sini berkumpul di sini untuk melaksanakan tasyakuran, bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rezeki, telah memberikan kehidupan, telah memberikan sumber air yang cukup melimpah dan jernih,
dan bermanfaat bagi masyarakat seluruh Desa Demit. Itulah namanya manganan. Jadi kalau sedekah bumi atau manganan di siang hari memang ditempatkan di Sendang Demit ini. Namun ketika malam hari kumpul-kumpulnya masyarakat Demit itu dipindah ke Punden Semigit ini ya. Jadi akhirnya setelah Demit memang ademe amit-amit dan Semigit semeleng anggit, akhirnya sang santri dan Mbah Wali tersebut meneruskan perjalanannya dan meninggalkan jejak bahwasanya Desa Demit ini cikal bakalnya adalah sendang yang ada di sini, yaitu Sendang Demit dan Punden Semigit. Demikian pemirsa, sekilas cerita dari kami tentang asal usul Desa Demit, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Mohon dimaafkan apabila kurang berkenan dan apabila yang kami sampaikan ada kurang lebihnya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.